Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Sambuddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sudah sepantasnya kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dalam situasi pandemi seperti sekarang ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti jalannya diklat secara online dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Sebelum saya menyampaikan materi tentang keormasan, perlu kiranya Bapak Ibu saya ingatkan, dalam situasi pandemi yang seperti sekarang ini, hendaklah masing-masing bisa mawas diri, mengikuti apa yang sudah menjadi anjuran dari pemerintah tentang protokoler kesehatan. Maka saya minta kepada seluruh keanggotaan Yayasan Surya Nuswantara tanpa kecuali, gunakan masker, jaga jarak, selalu menjaga kesehatan. Pesan ini saya sampaikan berulang-ulang karena saya tidak ingin di antara dulur Sinoroweti ada yang nantinya kedapatan terkontaminasi terkait COVID-19. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saat ini saya ingin memperkenalkan sekaligus menjelaskan tentang ormas yang ada di sekitar kita. Ormas yang menjadi bagian dari Yayasan Surya Nuswantara. Bahkan bisa dikatakan antara yayasan dengan ormas ini adalah sekeping mata uang yang berbeda sisinya. 4 hal dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, apa itu ormas? Yang kedua, organ ormas yang kita miliki itu bagaimana? Siapa saja? Dan yang ketiga, apa pentingnya ormas di dalam yayasan ini atau Yayasan Surya Nuswantara? Dan keempat, korelasi ormas Panji-Panji Hati dengan Yayasan Surya Nuswantara. Ormas, yang dimaksud dengan ormas adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela, di mana memiliki kesamaan dengan dasar aspirasi, kegiatan, kehendak, kebutuhan, dengan sebuah harapan tercapainya tujuan NKRI berdasar Pancasila. Bahkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia, ormas diartikan sebuah perkumpulan yang diisi dengan masyarakat dengan profesi yang sama. Maka ini jelas bahwa ormas-ormas Panji Hati isinya sama. Mereka adalah tikus piti Hanoto Paris. Ormas merupakan kependekan dari organisasi kemasyarakatan, di mana setiap anggota YSN hukumnya wajib menjadi anggota ormas. Karena di dalam Yayasan Surya Nuswantara sudah dijelaskan di awal, hanya bergerak di bidang sosial dan ekonomi. Sementara masyarakat secara kompleks memiliki banyak kebutuhan, seperti contoh misalnya aspirasi tentang politik dan lain sebagainya. Maka sesuatu yang tidak terwadahkan oleh Yayasan Surya Nuswantara akan kita wadahkan kepada ormas Panji-Panji Hati. Ambil satu contoh tentang aspirasi secara politik. Aspirasi secara politik di dalam Panji-Panji Hati ini kita sama. Kita tetap memilih sebagai bentuk aspirasi politik yang berbentuk independen. Kenapa kita memilih independen? Yayasan Surya Nuswantara yang bergerak di bidang sosial ekonomi tidak menghanguskan hak politik anggotanya. Maka hak politik yang sudah diatur di dalam undang-undang terwadahkan
di dalam panji-panji hati, yaitu ormas yang kita miliki. Kenapa kita memilih independen? Kenapa kita tidak membentuk sebuah partai besar dengan keanggotaan seperti ini? Kita tidak memilih partai politik, bukan berarti anti partai politik. Sebab kita tidak bisa memungkiri dari partai politik muncul pemikir-pemikir yang luar biasa dari tanah air ini. Tetapi tidak semua warga negara Indonesia masuk di dalam partai politik. Maka dalam panji-panji hati inilah aspirasi politik mereka secara independen kita wadai. Maka mulai sekarang sampai nanti seluruh keanggotaan ormas, aspirasi politiknya adalah independen. Dicatat. Independen menjadi pilihan kita di dalam beraspirasi politik secara praktis. Itu yang pertama tentang ormas secara harfiah ataupun di dalam kamus bahasa Indonesianya. Kemudian di ormas panji-panji hati ini siapa organ-organnya? Ini perlu diketahui agar ke depan kita tidak buta lagi ketika masyarakat yang selama ini mengatakan bahwa JSN berpolitik itu bisa penjenengan counter mengatakan bahwa di dalam yayasan ada ormas. Maka sesuatu yang berbau politik dan dilaksanakan oleh keanggotaan itu atas nama ormas panji-panji hati, bukan dari Yayasan Surya Nusantara. Organ-organ yang ada di dalam ormas panji-panji hati, tolong disimak dengan baik. Ketua umum dari ormas panji-panji hati ini, beliau Mas Tuntas Subagio. Di samping beliau adalah ketua Dewan Pembina, beliau adalah ketua ormas sekaligus pemilik tunggal Yayasan Surya Nusantara. Di ketua umum ini, Mas Tuntas Subagio memiliki beberapa anggota. Yang pertama, saya sendiri, Sigit Prawoso. Kemudian ada lagi, yaitu Bapak Sukirman Wiji Hadi Prayitno. Kemudian yang ketiga, Bapak Asmono. Dan yang keempat, Bapak Muhammad Arif. Kemudian setelah ketua umum di dalam panji-panji hati ini, ada sekretaris umum. Ingat, sekretaris umum atau biasa kita mengenal dengan istilah di dalam partai politik adalah sekretaris jenderal. Sekretaris umum di dalam ormas panji-panji hati adalah Bapak Budi Yuwono Sarjana Hukum. Di sekretaris umum panji-panji hati ini juga memiliki keanggotaan. Yang pertama yaitu Bapak Mudi dari Jepara, kemudian Bapak Hendri Hendardi dari Jogja, kemudian Ibu Dani Prawitasari juga dari Jogja. Maksud saya Ibu Dani Prawitasari dari Jogja. Di samping ketua umum, sekretaris umum, di sana juga ada bendahara umum. Dan bendahara umum di dalam panji-panji hati atau ormas panji-panji hati ini adalah Bapak Bambang Wicaksono Imam Suwongso. Beliau dari Jogja. Bendahara umum ini juga memiliki keanggotaan. Yang pertama Ibu Wiyanarti dari Klaten. Kemudian Ibu Sulistiowati dari Boyolali. Kemudian Ibu Siti Itis Sakomah dari Bojonegoro. Selain bendahara umum, kalau tadi ada ketua umum Mas Tuntas Subagio, ada sekretaris umum Bapak Budi Yuwono, bendahara umum Bapak Bambang Wicaksono Imam Suwongso, juga ada di sini pengawas. Jadi ingat organnya ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan pengawas. Pengawas dari panji-panji hati ini
adalah Bapak Edi Sarjono. Bapak Edi Sarjono dari Solo. Kemudian keanggotaan dari pengawas ini, yang pertama Bapak Tangki Megah Saputra dari Pacitan. Kemudian Bapak Heri Rofiadi dari Semarang. Kemudian Bapak Maman Lesmana dari Blitar. Kemudian Bapak Agus Kristianto dari Magetan. Tentunya organ-organ ormas yang saya sebutkan tadi, di antara keanggotaan yang ada sudah tidak asing lagi. Artinya ketika panjenengan semua berada di dalam satu kerumunan, satu tempat, harus betul-betul memahami siapa Mas Tuntas. Jangan sampai Bapak Ibu pemilik tunggal yayasan, ketua umum ormas, panjenengan tidak mengenal. Ini sungguh terlalu. Kemudian siapa Bapak Budi Yuwono Sarjana Hukum. Kemudian siapa Bapak Bambang Wicaksono Imam Suwongso. Dan siapa Bapak Edi Sarjono. Itu adalah organ ormas yang ada di dalam Ormas Panji Panji Hati. Untuk itu nanti saya berharap seluruh peserta diklat yang hadir pada kesempatan kali ini semuanya harus masuk di dalam Ormas Panji Panji Hati tanpa kecuali. Semua harus masuk tanpa kecuali. Karena barang siapa yang merasa hanya ingin di YSN saja atau hanya ingin di ormas saja, lebih baik tidak sama sekali. Karena sudah saya katakan di depan bahwa antara yayasan dengan ormas adalah sekeping mata uang yang tidak dapat dibedakan sisi-sisinya. Kemudian yang ketiga, apa pentingnya ormas di dalam kita masuk Yayasan Surya Nuswantara ini? Tadi sudah saya sampaikan di awal pembukaan, bahwa yayasan karena hanya bergerak di bidang sosial dan ekonomi, sementara masyarakat memiliki banyak aspirasi. Kita ambil contoh tentang aspirasi politik. Maka untuk memperkuat langkah dari yayasan ke depan, juga untuk lebih mempersatu tentang persaudaraan dari Tikus Pidi Hanoto Baris. Maka di dalam ormas ini merupakan satu-satunya wadah buat Tikus Pidi di dalam beraspirasi secara politik praktis. Kita tidak akan membentuk partai politik. Kita tidak akan merubah Yayasan Surya Nuswantara menjadi partai politik. Itu tidak akan terjadi. Dari sekarang terbentuknya sampai nanti, aspirasi politik secara praktis kita adalah independen. Dan mohon doa dari saudara-saudara semuanya. Karena saat ini, salah satu saudara kita dari Tikus Pidi Hanoto Baris yang ada di kota Solo, masuk dalam verifikasi faktual untuk lolosnya di dalam Pilkada Solo ke depan. Mudah-mudahan Tikus Pidi, khususnya Bapak Bagio Wahyono, betul-betul bisa menjadi calon yang ditetapkan oleh KPU berasal dari masyarakat kecil, berasal dari Tikus Pidi Hanoto Baris, yang notabene beliau adalah anggota dari Ormas Panji Panji Hati. Bukan hanya di Solo, saudara-saudara sekalian. Di beberapa kabupaten ke depan nanti, ketika musim pilkada sudah mulai digulirkan, maka ketika program ini sudah dijalankan, sifatnya wajib bagi daerah untuk menunjuk putra terbaik dari Tikus Pidi untuk ambil bagian maju dalam pilkada dengan jalur independen. Ini menjadi sebuah harga mati. Dan ini merupakan sebuah langkah perubahan yang selama ini tersampaikan lewat Yayasan Surya Nuswantara. Masyarakat tetap memegang kedaulatan. Masyarakat adalah pemegang kedaulatan,
maka kita bagian dari masyarakat harus mewujudkan dalam bentuk independen, bukan dengan kendaraan partai politik. Saudara-saudara, kalau memang itu nanti yang terjadi, maka saya hanya bisa meminta, karena saya tidak akan bersama panjenengan semua di daerah-daerah. Saya ingin dari lahir maupun batin, ketika sudah berada di dalam wadah panji-panji hati ini, maka tetapkan satu pilihan di dalam melaksanakan pesta demokrasi ke depan. Pilihan independen, semua harus sama. Jangan sampai antara hati dan pikiran berbeda. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu kita sudah menjalankan itu. Dan alhamdulillah kegagalan di masa lalu itu terobati di masa kini. Doa dari panjenengan semua saya harapkan agar Kota Solo, di mana menugaskan Bapak Bagio dan Bapak F.X. Suparjo yang mewakili Tikus Pidi di dalam kancah pilkada, perebutan kekuasaan wali kota dengan mekanisme undang-undang, kita diberi kelancaran dan kemudahan. Semoga hal itu nanti bisa terjadi di daerah-daerah panjenengan semua. Itu tentang apa pentingnya ormas di dalam kita berorganisasi. Dan saya minta saudara-saudara berkaitan dengan ormas ini, ajaklah teman, ajaklah kerabat, ajaklah kenalan-kenalan panjenengan semua untuk bisa membangun negeri ini melalui panji-panji hati di dalam menyampaikan aspirasi politik. Jadi saya ulangi sekali lagi, saudara-saudara, ketika nanti masa pilkada sudah mulai bergulir, masa-masa pilkada sudah mulai nanti akan dijalankan, maka hukumnya wajib bagi keanggotaan yang ada di daerah untuk memilih putra terbaik dari Tikus Pidi Hanoto Baris maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah melalui jalur independen. Ingat, independen. Sehingga semua wajib memberikan dukungan kepada siapapun yang ditunjuk. Dan perlu diingat pula bahwa tidak ada di anggota kita yang mencalonkan diri nantinya. Mereka semua hanya menjalankan perintah dari atasan sebagai duta untuk maju di dalam pilkada. Ini saudara-saudara yang harus dipahami. Jadi tidak seperti saudara-saudara kita yang dari partai politik. Untuk bisa maju ke arah sana, mereka butuh banyak biaya untuk mendapatkan rekomendasi. Tetapi rekomendasi yang muncul dari ormas kita bukan diminta, tapi diturunkan kepada calon atau putra-putra terbaik dari daerah. Itu salah satu wadah aspirasi politik yang akan kita lakukan melalui ormas panji-panji hati. Maka saudaraku, saya minta ajaklah siapapun yang kalian kenal, mulai dari saudara terdekatmu, mulai dari saudara terjauhmu, kerabatmu, bahkan kenalanmu, untuk masuk di dalam ormas kita membangun negeri melalui panji-panji hati. Saya mewajibkan seluruh keanggotaan di dalam Yayasan Surya Nuswantara masuk ke dalam panji-panji hati. Sehingga tidak ada satu anggota pun yang hanya memilih salah satu, hanya ada berada di yayasan saja atau hanya berada di ormas saja. Karena sudah saya katakan berkali-kali bahwa antara yayasan dengan ormas ibarat sekeping mata uang yang berbeda sisi-sisinya. Itu apa pentingnya ormas di dalam kehidupan kita nanti. Kemudian yang keempat, tentang korelasi dari ormas panji-panji hati dengan yayasan. Memang ormas, maksud saya Yayasan Surya Nuswantara dengan ormas panji-panji hati ini memiliki satu kesamaan. Adalah sebuah organisasi sosial. Tetapi di dalam ormas ini kita justru lebih kompleks di dalam melakukan kegiatan.
tentunya kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Dan sebagai salah satu bentuk kegiatan yang jelas terdekat kita ke depan nanti, sesuai dengan program yang akan dijalankan, harapan yang ada dan diletakkan pada pundak tikus pidi yang ada di daerah ke depan, keanggotaan kita mengendalikan, memimpin, dan mengambil kekuasaan, baik itu dari kabupaten, provinsi, dan insya Allah di kemudian hari nanti bila Tuhan memberikan ijabah, RI 1 pun dari tikus pidi. Maka saudaraku, bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, antara korelasi antara YSN dengan panji-panji hati ini, betul-betul penjenengan bisa pilah-pilahkan ketika berada di dalam Yayasan Surya Nuswantara. Maka penjenengan bergerak melaksanakan kegiatan dari sosial ekonomi, tetapi kalau dari ormas ini penjenengan lebih leluasa bergerak di bidang politik secara praktis yang kita tentukan secara independen, penjenengan tidak dibatasi. Maka saya ingin dari keanggotaan yang ada, dan kebetulan panjenengan semua baru mengikuti diklat kali ini, artinya baru kulitnya saja yang kalian ketahui tentang yayasan maupun ormas ini. Tetapi apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertama bagaimana nanti saudara-saudara semuanya bisa mengabdikan diri secara totalitas, baik itu di dalam Yayasan Surya Nuswantara maupun di dalam panji-panji hati. Keberadaan ormas yang saat ini baru terbentuk susunan kepengurusannya di pusat, harapan saya sama dengan Yayasan Surya Nuswantara. Kepengurusan yang ada di tingkat atas mulai pembina, pusat, provinsi terbentuk, maka di daerah harus dibentuk susunan pengurusnya. Seperti itu juga ormas. Ormas, organ-organ yang sudah saya sampaikan tadi, harus terbentuk juga di setiap daerah yang ada. Harus terisi anggota-anggotanya yang ada di daerah-daerah juga. Kemudian bila muncul pertanyaan, apakah ketika orang tidak masuk di dalam yayasan, ingin masuk ormas panji-panji hati, apakah itu diperbolehkan? Jawabannya singkat, boleh. Tetapi kalau keanggotaan kita memilih salah satu, lebih baik tidak sama sekali. Ini yang harus dipahami. Sedikit saya memang memberikan satu ulasan tentang ormas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah bahan atau literasi partisipasi kalian semua di dalam membangun yayasan maupun ormas. Dan saya ingatkan sekali lagi, di musim pandemi ini, saya minta saudaraku semuanya bisa menjaga diri. Cuci tangan setelah bepergian. Gunakan masker. Karena saat ini saya sedang berbicara, saya tidak menggunakan masker. Jaga jarak. Sudah banyak korban yang berjatuhan. Mudah-mudahan Allah Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa selalu memberikan keselamatan bagi kita, bagi saudara-saudara, bagi seluruh tikus piti Hanoto Baris, dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat panjenengan semua, bermanfaat pula buat saya. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Santi Ho. Namo Sang Buddhaya.